Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami dengan judul karakteristik komposit serat kapuk dan sabut kelapa menggunakan metode statis dan dinamik. Perkenalkan, saya Nabila Mahardika dengan NIM D5210036 dan juga teman saya Adinda Dwi Astuti dengan NIM D5210084. Ya, yang pertama kita bahas outline penelitian. Outline dari penelitian ini pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, yang melatar belakangi dari penelitian kami yaitu kasus tumpahan minyak di laut. Banyaknya aktivitas eksplorasi dan produksi minyak di seluruh dunia menyebabkan penyemaran air dan sekitarnya melalui tumpahan minyak dan pembuangan limbah minyak bumi di air. Beberapa bencana berskala besar disebabkan oleh tumpahan minyak, secara khusus pada tahun 1987 terjadi tumpahan minyak sebanyak 11 juta galon. Pada tahun 1991 terjadi tumpahan minyak sebanyak 240-336 juta galon. Pada tahun 2018 terjadi tumpahan minyak pada sebanyak 138.000 ton. Nah, dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak di laut, minyak akan menyebar di permukaan laut. Ia mengalami serangkaian proses seperti difusi, penguapan, pelarutan, biodegradasi, emulsifikasi, fotooksidasi, sedimentasi, dan pembentukan tebal, sehingga pembersihan menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghilangkan tumpahan minyak secepat mungkin. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian bahan telah dipelajari secara ekstensif untuk tujuan ini dan diklarifikasikan menjadi sorben mineral anorganik, sorben organik alami, dan sorben sintetik. Pengendalian kejadian tumpahan minyak bisa dengan salah satu 3 metode, yaitu kimia, biologi, dan fisika. Dan di sini kita mengambil metode fisika menggunakan absorpsi. Nah, absorpsi adalah proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam butiran absorben. Nah, absorben sendiri adalah bahan padat dengan luas permukaan yang besar. Permukaan luas ini terbentuk karena banyaknya pori-pori yang halus pada permukaan absorben tersebut. Pemilihan absorben baik didasarkan pada luas permukaan yang besar. Modifikasi serat komposit alam sebagai sorben minyak. Karena penggunaan absorben sintetik yang kurang ramah lingkungan, sorben organik alami menarik karena dapat menghilangkan sejumlah besar minyak dalam air dengan dampak lingkungan yang minimal. Sorben organik alami juga mampu mengapung di atas air karena kepadatan yang lebih rendah. Sorben organik alami meliputi ada jerami padi, tongkol jagung, serat kayu, serat wol, sekam padi, sabut kelapa, dan serat kapas. Di sini kita menggunakan serat kapuk dan serat sabut kelapa. State of art, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh adaptor bahwa absorben organik alami mampu menghilangkan sejumlah besar minyak dalam air dengan dampak kepada lingkungan yang minimal, dengan kapasitas penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan sintetik. Penelitian mengenai absorben biasanya hanya menguji kapasitas penyerapan dan juga pengujian kondisi statis di mana air diam, tidak ada pengaruh dari luar. Pada penelitian ini pengujian dilakukan pada kondisi statis dan kondisi dinamik. Yaitu kondisi dinamik ada pengaruh dari luar seperti angin, suhu, dan gelombang. Rumusan masalah dari proposal penelitian kami, yang pertama, bagaimana komposit di bawah pengaruh kondisi statis dan kondisi dinamik. Yang kedua, bagaimana modifikasi sorben terhadap kapasitas penyerapan. Yang ketiga, bagaimana kapasitas dari sorben yang dihasilkan. Lalu tujuan dari penelitian, yang pertama, mengetahui komposit di bawah pengaruh kondisi statis dan kondisi dinamik.
Yang kedua, mengetahui pengaruh modifikasi sorben terhadap kapasitas penyerapan. Yang ketiga, mengetahui kapasitas yang dihasilkan dari sorben. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel tetap. Pada variabel bebas terdapat kadar binder dan jenis binder. Kemudian pada variabel terikat terdapat pada kapasitas absorpsi minyak, kapasitas absorpsi air, dan reusability. Dan terakhir yaitu variabel tetap terdapat pada serat kapuk, serat kelapa, pengaruh angin, suhu, gelombang, reusability, dan sorben. Metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap. Hasil perhitungan kapasitas absorpsi dianalisis menggunakan one-way ANOVA untuk mengetahui hubungan awal pada sorben terhadap kapasitas absorpsi minyak komposit yang dihasilkan. Berikut merupakan tabel kombinasi tiap variabel yang dihasilkan. Untuk variabel binder kanji, gliserol, dan PVA menggunakan perbandingan serat kapuk dan sabut kelapa, yaitu perbandingan 1:1. Kemudian dengan perbandingan serat dan binder 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, dan juga 2:10. Untuk binder latex, serat kapuk perbandingan dengan sabut kelapa memiliki perbandingan 1:1, dengan perbandingan serat dan binder yaitu 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, dan 2:10. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu tahapan persiapan dan perancangan, tahapan perancangan penelitian, tahapan pembuatan komposit, dan juga tahapan uji absorpsi. Next. Dan yang terakhir yaitu langkah pengujian absorpsi. Yang pertama, pengujian absorpsi pada air. Kemudian yang kedua, pengujian absorpsi pada minyak. Dan yang terakhir yaitu pengujian absorpsi pada air dan minyak dengan metode statistik dan dinamik. Next. Berikut merupakan jadwal penelitian, yaitu persiapan masuk laboratorium dan pengecekan alat laboratorium pada minggu pertama, kemudian pada minggu kedua dan ketiga, mempersiapkan bahan dan pembuatan seluruh variasi sampel, minggu keempat yaitu pengujian sampel, minggu kelima pengumpulan hasil data uji, minggu ke-6 hingga minggu ke-8 yaitu penyusunan laporan dan terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposit di bawah pengaruh kondisi statis dan dinamik, serta modifikasi sorben terhadap kapasitas penyerapan dengan memperhatikan variabel bebas berupa kadar binder dan jenis binder. Berdasarkan variabel yang akan diujikan, akan dianalisis menggunakan one-way ANOVA. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.